Selamat datang di kelas agama. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi bab 6 yang berjudul Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Pada bab ini nantinya akan kita bahas menjadi 3 subbab. Yang pertama itu gambaran kerajaan Allah pada masa Yesus. Yang kedua, Yesus mewartakan kerajaan Allah. Dan yang ketiga, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, tentang gambaran umum kerajaan Allah pada zaman Tuhan Yesus. Sebelum kita melihat gambaran umum kerajaan Allah pada zaman Tuhan Yesus ini, kita perlu tahu konteksnya, konteks latar belakang zaman pada saat Tuhan Yesus itu ada di daerah Palestina dan sekitarnya. Nah, kenapa kita perlu tahu konteksnya? Karena dalam setiap kita mempelajari agama, kita berbasis pada data, juga literasi, kita perlu memaknai apa sih yang terkandung di belakangnya. Jadi, kenapa Yesus begini, kenapa Yesus begitu, kenapa sikapnya dan pemikiran masyarakat pada zaman itu seperti ini dan seperti itu, kita perlu tahu landasan konteks masyarakatnya yang ada pada zaman itu. Yang pertama kita perlu ketahui sebelum bagaimana masyarakatnya, kita perlu tahu dulu kondisi geografisnya. Kita bisa lihat gambarnya, ada petanya, atau mungkin yang mau tahu lebih jauh bisa googling bagaimana kondisi geografis Palestina di zaman Yesus, Yerusalem di zaman Yesus. Jadi kalau lebih seperti itu gambarannya. Nah, kita bagi ke 3 daerah yang cukup punya porsi besar dalam kehidupan Yesus. Yang pertama ada wilayah Yudea, ada wilayah Samaria, dan wilayah Galilea. Yudea ini berada di selatan wilayah Palestina. Kalau nanti lihat gambarnya, dia yang di paling selatan tuh terlihat gambarnya. Daerah ini jauh dari air, bisa dikatakan daerah yang kering dan gersang. Karena kering dan gersang, mereka hanya ada budidaya zaitun. Terus tapi meskipun gersang, banyak juga peternakan kambing dan domba. Nah, di daerah Yudea ini Yesus lahir, tepatnya di kota Bethlehem. Nah, selanjutnya Yudea ini selatan nih. Agak utara sedikit ada namanya wilayah Samaria. Ini wilayah tengah. Kondisi tempatnya kurang dijelaskan cukup banyak dalam literasi. Yang pasti di sana ini tempatnya orang-orang yang bisa dikatakan kelas 2. Maksudnya kelas 2 adalah warga Yahudi campuran. Mereka menikah tidak hanya dari orang-orang Yahudi saja, tapi juga dengan orang beda suku. Makanya mereka di kelas 2 kan, karena orang Yahudi sangat menjunjung tinggi kemurnian darah mereka. Lalu bergerak lagi ke utara, di sana ada daerah yang namanya Galilea. Nah, di daerah Galilea ini cukup subur, sangat terkenal dengan nama danau juga, Danau Galilea. Di sana pasti ditemukan banyak air karena ada danau tadi, hutannya juga lebat. Jadi banyak sekali ladang-ladang seperti ladang jagung, ladang gandum, juga peternakan sangat banyak di sana. Nah, selain itu, karena daerahnya subur, airnya juga berlimpah, menjadi jalur perdagangan dari Damsyik menuju ke laut dan dari Damsyik ke Yerusalem. Selain itu, Yesus juga tinggal di daerah Galilea. Kota dilahirnya di daerah Yudea di Bethlehem. Nah, dia tinggalnya di daerah Galilea yang dikenal dengan desa Nazaret. Kurang lebih seperti itu kondisi geografis pada zaman Tuhan Yesus. Selanjutnya kita masuk ke kondisi politik di zaman Yesus. Karena berkaitan dengan politik, kita mesti lihat dulu tentang pemerintahannya. Bagaimana kehidupan pemerintahan di zaman Yesus. Pada zaman itu, bangsa Yahudi itu masuk dalam penjajahan kekaisaran Romawi. Mungkin kalian pernah dengar ada nama Kaisar Agustus ketika Yesus lahir. Nah, tapi ketika Yesus beranjak dewasa dan saat Yesus melakukan karya-karyanya, Kaisar memimpin adalah Kaisar Tiberius. Nah, terus ada juga kepala pemerintahannya. Kepala pemerintahannya ini ibaratnya kaki tangannya penguasa Roma. Jadi
kuasanya nggak sepenuhnya ada, tapi sebenarnya semua yang mengatur adalah dari pusat, itu dari Roma itu sendiri. Selain itu, pada masa itu juga ada pemberontakan, yang namanya pasti dijajah, pasti ada kelompok-kelompok yang berani memberontak. Ini kelompok yang sangat nasionalis yang disebut juga kelompok Zelot. Ya, Zelot ini juga berarti salah satu murid Yesus yang bernama Simon bagian dari mereka. Gitu. Nah, selanjutnya kita bicara soal struktur kekuasaan pada zaman itu. Struktur kekuasaan pemerintahan lebih tepatnya. Pusatnya ada yang namanya Kaisar Romawi. Tadi Kaisar Tiberius. Di bawahnya ada prokurator. Prokurator ini semacam administrator bagi kaisar. Mungkin kalau gampangnya pemahamannya, kalau di Indonesia dulu zaman penjajahan Belanda, ada Ratu Belanda dan ada Gubernur Jenderal. Prokurator ini setara dengan Gubernur Jenderal. Prokurator Yudea pada saat Yesus itu dijabat oleh Pontius Pilatus. Di bawahnya ada Imam Agung, pemimpin agama. Terus ada juga raja. Karena pernah dengar Raja Herodes pada zaman Yesus, nah itu juga di bawahnya prokurator. Jadi raja itu dan Imam Agung secara tidak langsung ditunjuk oleh prokurator Yudea. Nah, di bawah-bawahnya mereka ini ada banyak banget kayak tuan-tuan tanah, terus rohaniwan di bawahnya Imam Agung, imam-imam biasa dan segala macamnya. Lalu juga ada militer. Nah, tapi untuk militer ini khusus bukan orang Yahudi. Jadi orang-orang Roma. Kenapa bukan orang Yahudi? Karena kalau orang Yahudi menjadi militer, dia dipersenjatai, mereka bisa suatu saat melakukan pemberontakan. Kurang lebih seperti itu kondisi politik di zaman Yesus. Bagian selanjutnya yang kita bahas adalah tentang ekonomi. Ekonomi di zaman Yesus. Nah, ini pertama saya tampilkan dulu gambar yang cukup familiar. Gambar Yesus marah di Bait Allah. Kenapa sih kira-kira Yesus marah di Bait Allah? Apakah berjualan itu nggak boleh? Nah, berjualan itu sah-sah saja, tapi masalahnya dia jualan itu di bagian dalam Bait Allah. Kalau di bagian luar itu ya masih mungkin gitu, masih diperbolehkan. Mereka kan ada penukaran uang di sana karena uang yang dipakai di Bait Allah dipersembahkan beda dengan uang-uang yang beredar pada umumnya. Terus mereka juga mempersiapkan hewan-hewan kurban. Kan Bait Allah sebagai pusat keagamaan, mereka mempersembahkan hewan ke sana. Banyak juga yang agak berat kalau bawa barang, bawa hewan ke sana jarak jauh, bawa sapi, kambing, burung dan segala macam. Akhirnya mereka menjual di sana. Permasalahan adalah lokasi mereka berjualan tuh di dalam Bait Allah. Ibaratnya ring 1 tuh bagian terdalam yang cuma imam doang. Ring kedua itu adalah bagian orang-orang berdoa. Yang ketiga itu bagian luar yang orang biasanya berjualan. Tapi ini mereka sudah sampai dalam. Ini kalau kita ibaratkan misalnya kalian ke gereja nih. Ada tukang bakpao gitu. Tapi jualannya depan pintu persis gereja. Atau mungkin yang ya pedagang-pedagang makanan gitu, misal jualan soto lah, mie ayam, minimal aromanya mengganggu gitu kan, mengganggu konsentrasi. Sama seperti ini di saat tempat orang berdoa mereka jualan. Kurang lebih itu alasannya Yesus marah kondisinya seperti itu. Nah, berkaitan dengan yang tadi bagaimana ekonomi mempengaruhi, tadi sudah saya katakan ada uang Bait Allah. Uang Bait Allah ini berbeda dengan uang yang beredar. Jadi mereka harus melakukan penukaran uang terlebih dahulu untuk mempersembahkan sesuatu di Bait Allah. Nah, selain itu secara menyeluruh juga kita bisa melihat di sana banyak sekali kondisi rakyat yang sangat berkekurangan, memprihatinkan. Lalu sudah kondisi memprihatinkan, masih ditambah juga penaikan pajak untuk berbagai macam hal seperti pemerintahan, militer tadi lagi Bait Allah, dan kurang lebih pajak yang mereka harus keluarkan itu kurang lebih 40% dari pendapatan mereka. Bayangkan, udah dikit 40% cuman buat pajak doang. Tapi selain itu secara ekonomi di daerah sana juga cukup baik. Baik ini dalam konteks perdagangan, karena jalur ini jalur perdagangan melewati daerah situ.
Itu jalur perdagangan dari Damsyik ke laut dan Damsyik ke Yerusalem, melewati daerah-daerah tempat itu. Jadi banyak kehidupan juga yang terjadi. Lalu fokusnya di desa. Di desa ini cukup mengenaskan karena sebagian besar di sana pekerjaannya semacam buruh gitu, di ladang jagung, gandum, peternakan. Mereka cuman bekerja doang, tidak memiliki sama sekali. Terus juga yang punya tanah juga kecil sekali. Lalu juga pengrajin-pengrajin lainnya, dan sistem mereka masih sistem barter karena yaitu keuangan sangat lemah sekali. Akhirnya mereka harus barter barang-barang mereka. Lalu sementara di kota pekerjaannya sudah lebih baik. Banyak orang-orang yang menjadi pengrajin tekstil, penjual makanan, wangi-wangian juga, perhiasan juga. Wangi-wangian bukan konteksnya seperti parfum, tapi bisa seperti dupa dan sebagainya, itu sebagai bentuk wangi-wangiannya. Terus juga bidang konstruksi, pembangunan demi menunjangnya pemerintahan dan segala macam. Pedagang tadi yang melalui jalur pedagang itu sendiri. Kurang lebih seperti itu gambaran kondisi ekonomi di zaman Yesus itu. Aspek selanjutnya yang akan kita dalami adalah sosial budaya. Saya memberikan gambar seorang yang sedang menyerut kayu dan dilatih oleh ayahnya. Ini dalam keterangan gambarnya saya dapatkan dikatakan adalah Yesus yang sedang belajar menjadi seorang tukang kayu. Kenapa tukang kayu? Karena ayahnya Yusuf adalah seorang tukang kayu. Ini sebuah penggambaran bahwa pekerjaan dari orang tua akan diturunkan kepada anaknya. Tukang kayu menjadi tukang kayu anaknya, yang lain pun demikian, dan lain sebagainya seperti itu juga. Nah, kita akan membahas kondisi struktur sosial yang ada di zaman Yesus, di desa dia sendiri, di kota dia sendiri. Kita akan lihat terlebih dahulu yang ada di kota. Nah, kalau kalian lihat bentuk strukturnya seperti piramid. Kenapa piramid? Semakin tinggi jabatannya, semakin dikit orangnya, tapi mereka semakin punya kuasa besar untuk wilayah tersebut. Di kota, di paling atas disebut kaum aristokrat. Aristokrat itu siapa aja sih? Atau apa sih mereka? Kaum aristokrat ini orang-orang yang punya pengaruh besar terhadap jalannya suatu pemerintahan tersebut. Ada di sana kelompok imam-imam agung dan sanak saudaranya, pejabat-pejabat tinggi, dan pedagang-pedagang besar. Nah, itu di level paling atas. Level kedua atau yang menengah disebutnya ada pejabat rendahan. Mereka yang bekerja untuk pemerintahan tapi tidak tinggi lah ya. Kalau di sini bahasanya karyawan biasa. Ada pengrajin-pengrajin juga. Terus ada juga kaum Lewi. Kaum Lewi ini kenapa masuk kelas 2? Karena mereka adalah suku yang bisa menjadi imam. Nah, tapi tidak semua dari mereka bisa menjadi imam agung. Nah, mereka tidak rendah-rendah banget, tapi juga tidak tinggi-tinggi banget. Jadi mereka tengah-tengah, mereka terpilih tapi menjadi imam biasa saja, gitu. Lalu di bagian bawah, paling rendah dan paling banyak itu adalah buruh dan budak. Orang-orang ini bekerja untuk kaum-kaum aristokrat, dan segala macam bentuk perburuhannya dan perbudakannya sangat luas sekali. Nah, selanjutnya di desa. Di desa juga sama sistemnya, ada model struktur sosial dalam bentuk piramid, tapi yang paling atas bukan aristokrat tapi tuan tanah. Tuan tanah ini sedikit, tapi mereka yang benar-benar menguasai, mereka yang punya kebun, yang punya ladang, yang punya peternakan gitu. Lalu di bawahnya ada pemilik tanah kecil. Maksudnya pemilik tanah kecil ini adalah orang-orang yang punya lahan tapi tidak besar. Mereka mengerjakan sendiri. Terus juga pengrajin-pengrajin. Tentunya pengrajin di sini dan di kota berbeda. Pengrajin di sini seperti tukang kayu, lalu ada tukang gerabah dan segala macamnya. Gerabah itu yang membuat dari tanah liat. Lalu paling bawah tetap buruh dan budak. Di sini buruh dan budak maksudnya orang-orang yang bekerja mengurus kebun tadi tuan tanah, ladangnya tuan tanah, ngurus ternak-ternaknya dari tuan tanah itu. Mereka bekerja, ada yang dibayar, ada juga yang bayarnya kecil, ada yang juga yang tidak, sebagai budak biasanya. Nah,
Selain itu juga ada diskriminasi yang terjadi di zaman Yesus itu sendiri. Yang pertama ada diskriminasi rasial. Ya, secara ras orang-orang Yahudi sangat anti dengan orang-orang dari suku lain atau dari ras lain. Bahkan orang Yahudi yang sudah menikah dengan orang di luar mereka akan dinomorduakan, diasingkan. Salah satu contohnya tadi di awal sudah saya kemukakan, ada daerah Samaria, itu orang Yahudi campuran dan mereka merasa ini sudah bukan bagian dari kami, dan mereka sudah bercampur, tidak murni lagi, sebegitunya. Dan orang-orang yang tidak Yahudi murni lagi akan disebut oleh mereka orang-orang kafir, seperti itu. Lalu berikutnya ada diskriminasi seksual. Di sini maksudnya perendahan terhadap perempuan, martabat perempuan. Karena budaya patriarki sangat kuat, perempuan dinomorduakan, bahkan dianggap sebagai hak milik juga. Istri adalah hak milik, bukan sebagai pribadi yang utuh, yang punya kesempatan, punya hak yang besar, tapi mereka dinomorduakan. Dan berbagai macam penindasan terjadi di situ. Lalu selanjutnya ada diskriminasi pekerjaan. Tadi yang kita lihat di desa dan di kota, paling bawah itu perbudakan dan perburuhan. Apa sih bedanya budak dan buruh? Buruh itu orang-orang yang bekerja untuk tuan tanah atau bekerja untuk orang tertentu, dibayar dengan harga yang murah, dengan gaji atau imbalan yang sangat murah. Sementara budak, mereka bekerja karena sudah dibeli oleh pembesar tadi atau tuan tanah tadi. Jadi mereka yaudah bekerja karena itu kewajiban mereka. Paling bayarannya makan gitu, hanya untuk dikasih makan, dan itu juga belum tentu berkualitas gitu. Lalu yang terakhir ada diskriminasi terhadap anak-anak. Nah, kenapa anak-anak didiskriminasi? Karena dianggap anak-anak ini nggak bisa apa-apa. Anak-anak ini tunarungu lah dianggapnya, tunawicara gitu kan. Sehingga menyebabkan mereka banyak yang dijual. Dari kecil dijual untuk dipekerjakan menjadi budak dari kecil. Dan mereka ini karena menjadi budak, jadi ya pokoknya bekerja dari kecil, dinomorduakan, akhirnya nggak bisa sekolah juga, tidak mendapat pendidikan. Jadi yang bisa bersekolah hanya keturunannya orang-orang yang punya jabatan aja gitu. Nah, selain diskriminasi yang ada juga fenomena sosial lain yang muncul di sana, yaitu yang disebut kelompok proletar marginal. Nah, kelompok proletar marginal ini dikucilkan bukan karena mereka nggak punya duit seperti budak atau buruh, tapi mereka dikucilkan karena hal-hal lain di luar itu. Yang pertama ada yang dikucilkan itu pemungut cukai. Kenapa pemungut cukai dikucilkan? Karena mereka dianggap mengambil keuntungan dari kesusahan saudaranya sendiri. Pemungut cukai itu adalah orang-orang Yahudi juga yang dipekerjakan untuk mengambil pajak. Dan gak sedikit yang mereka membesarkan pajak untuk masuk kantong pribadi gitu. Makanya mereka diasingkan oleh orang Yahudi pada umumnya. Lalu berikutnya ada pelacur, atau mungkin kalau bahasa kitab suci pernah kalian baca disebutnya sundal. Mereka dipinggirkan ya juga karena dianggap yang mereka lakukan tuh tidak sesuai dengan aturan agama, tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya ada penderita kusta. Penderita kusta ini diasingkan karena dianggap mereka tuh terkutuk. Penyakit itu adalah karena ulah dosa mereka. Anggapannya seperti itu. Jadi semakin parah sakitnya, berarti semakin juga besar dosanya. Maka harus diasingkan. Selain karena mereka juga menular. Kurang lebih seperti itu kondisi sosial dan budaya yang ada di pada. Aspek terakhir yang perlu kita dalami adalah aspek religius dan keagamaan. Nah, saya tampilkan sebuah gambar dari sebuah film menggambarkan Yesus. Di kanan kirinya ada pemuka agama yang pakaiannya sangat berbeda sekali dari masyarakat pada umumnya. Kelihatan lebih bersih, lebih mengkilap, pokoknya lebih beda lah. Nah, mereka ini nantinya menegakkan hukum karena mereka merasa mereka yang paling memahaminya. Nah, ini gambarnya kurang lebih di sekitar Bait Allah. Bait Allah sendiri adalah pusatnya keagamaan untuk orang Yahudi. Jadi benar-benar di situ terjadi perbincangan dan segala macam,
pusatnya untuk agama. Orang dari berbagai daerah kalau dia merasa orang Yahudi akan datang ke sana, karena itu pusat keagamaan mereka. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang, ada orang-orang yang ingin menegakkan aturan, disebut juga ahli Taurat, karena mereka merasa mereka yang paling paham, mereka tahu segala macamnya, dan hukum Taurat itu punya kekuatan yang sangat luar biasa, karena orang Israel berpegang pada hukum Taurat, dan hukum ini merambah ke berbagai macam aspek kehidupan, masuk ke ekonomi iya, sosial iya, kemasyarakatan, dan segala macamnya. Itu diatur di hukum, mereka merasa diatur oleh hukum Taurat. Nah, kenapa mereka sangat seperti itu? Karena Yahudi ini nggak cuma sekedar kesukuan saja, tapi identitas orang Israel atau Palestina. Jadi suku iya, kepercayaan iya. Jadi seperti itu, makanya mereka sangat memegang sekali. Dan mereka punya prinsip hidup bahwa nantinya Tuhan akan bawa keadilan. Keadilan seperti apa bagi masyarakat mereka adalah ketika tanah mereka bersih dari orang-orang kafir. Jadi mereka benar-benar ya udah mereka aja dan hidupnya murni, nggak keganggu oleh orang-orang di luar mereka. Kurang lebih itu gambaran tentang aspek religius yang ada di zaman Yesus. Setelah kita mendalami tentang berbagai macam aspek dalam kehidupan Yesus, kita perlu melihat bagaimana sih pandangan orang Yahudi itu terhadap kerajaan Allah. Kita lihat dari 3 kelompok besar. Yang pertama, Zelot. Zelot ini seperti dikatakan di awal, mereka orang yang menambahkan kemerdekaan. Jadi mereka menganggap Mesias datang untuk membawa kemerdekaan dari penjajahan. Jadi paham mereka tentang kerajaan Allah akan hadir bila mereka bebas dari penjajahan. Lalu yang kedua, menurut para rabi itu artinya guru, mereka menganggap bahwa Allah telah hadir di dunia ini dalam bentuk hukum. Nantinya pada akhir zaman, Allah akan menyatakan dirinya sebagai Raja semesta alam dengan menghakimi seluruh bangsa. Jadi, penjajahan yang terjadi saat ini, pada saat itu, bagi orang Yahudi, yaitu karena mereka berdosa dan tidak taat pada hukum mereka, makanya mereka terjajah. Begitu. Lalu, menurut kelompok yang ketiga, kelompok apokaliptik, orang yang merasa akan adanya akhir zaman. Nah, ini mereka merasa bahwa kerajaan Allah akan hadir pada akhir zaman. Jadi mereka menantikan akhir zaman itu karena ini udah rusak banget nih dunianya nih. Nah, mereka sangat meyakini nantinya akan ada penghakiman oleh Allah melalui Mesias di akhir zaman. Dan itu banyak terjadi sampai sekarang. Orang-orang Yahudi masih menantikan kedatangan Mesias. Lalu pertanyaannya, gimana sih kerajaan Allah itu sebenarnya? Ini kalau saya tampilin, mungkin ya kurang lebih seperti ini, ada gambaran kalian mungkin kali ya. Ada yang menggambarkan Yesus, Tuhan, di surga dengan putih semua, atau bangunan yang sangat megah. Nah, ini adalah ilustrasi penggambaran manusia tentang kerajaan Allah itu seperti apa. Tapi bagaimana sih sebenarnya kerajaan Allah? Kerajaan Allah ini adalah inti dari pewartaan Yesus sendiri. Kerajaan Allah itu situasi atau keadaan, bukan tempat, tapi situasi dan keadaan di mana manusia itu bisa membuka hatinya untuk dirajai oleh Allah, membuka dirinya sepenuhnya untuk menemukan damai, sukacita, dan kebenaran. Nah, kerajaan Allah juga dikatakan sudah dekat. Ini maksudnya bukan bentar lagi akan akhir zaman, tapi akan terjadi sifatnya bukan dalam waktu sekian atau kapan, bukan temporal, tapi secara personal. Setiap dari kita pernah mengalami, baik disadari atau tidak, kehadiran Allah dalam hidup kita, berbagai macam bentuknya. Karena dibilang sangat personal, pasti tentunya berbeda-beda bentuknya. Ada yang mungkin dari keluarganya, temannya, dari hal yang menyenangkan, bahkan menyedihkan sekalipun kita rasa, oh Tuhan mau bicara dengan diri saya, dan saya merasakan, oh kerajaan Allah di sini hadir untuk saya. Kurang lebih seperti itu. Lalu pewartaan kerajaan Allah mengandaikan pertobatan dari manusia. Jadi bagaimana kita bisa terbuka kalau kita tidak pernah bertobat? Jadi pertama-tama untuk bisa merasakan kehadiran Allah dalam diri kita, kita perlu bertobat terlebih dahulu, menyerahkan diri sepenuhnya tanpa syarat. Untuk melihat, oh Allah mau bicara apa sih dalam hidup saya? Selanjutnya,
kerajaan Allah diwartakan oleh Yesus sebagai bentuk kepenuhan pada akhir zaman. Jadi Yesus sudah mewartakan semuanya, apa itu kerajaan Allah, dan kerajaan Allah nantinya berkaitan dengan penghakiman terakhir. Bentuk tindakan penghakimannya adalah tindakan kasih. Kerajaan Allah sendiri merupakan pusat hidup dan pewartaan Yesus, karena kerajaan Allah sudah hadir dan masih akan datang lagi sebagai pemenuhannya di akhir zaman. Kapan itu akhir zaman? Entah kapan itu, tapi kita harus tetap siaga, sedia untuk berbuat kasih. Terakhir, saya memberikan sebuah pertanyaan, apakah kita masih bisa merasakan kehadiran Allah pada masa kini? Tolong direnungkan dan diresapi.